Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh, mahasiswa IAI BBC Cirebon, menyampaikan tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan Bapak dosen pengampu Muhammad Mizan Sahroni tentang makalah studi Ulumul Quran. Mengenal Ulumul Quran dan sejarahnya. Ada 4 materi yang disampaikan, yaitu pertama, pengertian Ulumul Quran, materi pokok Ulumul Quran, ketiga, cabang kajian Ulumul Quran dan sejarah pertumbuhan Ulumul Quran. Pertama, pengertian Ulumul Quran, yaitu menurut Al-Qahtan, Ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan berkaitan dengan Ulumul Quran, isi informasi tentang asbabun nuzul, kodifikasi, tertib penulisan, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah, serta hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu menurut Al-Qahtan. Menurut Zarqani, Ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi pengetahuan turunnya Al-Quran, penulisan, kodifikasi, cara pembahas kemujizatan, nasih mansuh, penolakan hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal lainnya. Menurut Abu Syahbah, Ulumul Al-Quran adalah ilmu yang memiliki objek-objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasih mansuh, muhkam mutasyabih, serta pembahasan lainnya. Keempat, menurut As-Sabuni, Ulumul Quran adalah seluruh pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim yang abadi, baik dari segi penyusunannya, pengumpulannya, sistematikanya, perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah, pengetahuan tentang nasikh mansuh, pembahasan tentang ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, serta pembahasan lainnya yang berhubungan dengan Al-Quranul Majid. Kedua, yaitu menyangkut materi pokok Ulumul Al-Quran. Menurut Hasbi As-Siddiqi, ada 6 pokok bahasan Ulumul Quran. Pertama, nuzul, tempat dan waktu turunnya Al-Quran, seperti asbabun nuzul dan Makki Madani. Kedua, pembahasan sanad, rangkaian para perawi periwayat mutawatir, ahad, dan sajid, bentuk-bentuk qiraah dan lain-lain. 3. Ada al-qiraah seperti wakaf, ibtida, mad, idgham, dan lain-lain. Keempat, pembahasan tentang lafaz Al-Quran seperti majaz, mushtarak, muradif, dan lain-lain. 5. Pembahasan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum seperti am, khas, mutlak, muqayyad, dan lain-lain. 6. Berkaitan pembahasan makna Al-Quran yang terkait dengan lafaz Al-Quran seperti fasal, wasal, ijaz, itnab, dan lain-lain. Ketiga adalah cabang kajian Ulumul Quran. Cabang-cabang yang dibahas dalam Ulumul Quran menurut As-Siddiqi adalah sebagai berikut. Pertama, ilmu adab dibaca Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan aturan pembacaan Al-Quran. Kedua, ilmu tajwid, ilmu yang menerangkan cara membaca Al-Quran. Ketiga, ilmu muwatin an-nuzul, yaitu ilmu menerangkan tempat awal turunnya dan ayat Quran. Keempat, tawarikh an-nuzul, yaitu menjelaskan, menerangkan tentang masa dan urutan turunnya ayat satu demi satu dari awal hingga
Terakhir, 5. Ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu menerangkan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Keenam, ilmu qiraat, yaitu ilmu yang menerangkan ragam qiraat pembacaan Al-Quran yang telah diterima Rasul. Apabila dikumpulkan, qiraat ini terdiri atas 10 macam. Ada yang sahih dan ada pula yang tidak sahih. Selanjutnya ketujuh, ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu konvensional atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Ilmu ini menerangkan kata-kata yang halus, tinggi, dan pelik. Kedelapan, ilmu i'rabul Quran, yaitu ilmu yang menerangkan harokat Al-Quran dan kedudukan sebuah kata dalam kalimat. 9. Ilmu wujuh an-nazahir, yaitu ilmu yang menerangkan kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna lebih dari satu. Ke-10, ilmu ma'rifat muhkam dan mutasyabihat, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang dipandang muhkam dan yang dipandang samar, mutasyabih. Ilmu yang ke-11 yaitu ilmu nasikh dan mansukh, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang nasikh dan ayat-ayat mansukh oleh sebagian mufasir. Yang ke-12 yaitu ilmu badiul Quran, ilmu yang menerangkan keindahan susunan bahasa Al-Quran. Selanjutnya ke-13, ilmu ijaz Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan segi-segi kekuatan Al-Quran sehingga dipandang sebagai suatu mukjizat dan dapat melemahkan penantang-penantangnya. Ke-14, ilmu tanasub ayat Quran, yaitu ilmu menerangkan penyesuaian antara suatu ayat dengan ayat sebelumnya ataupun sesudahnya. Ke-15, ilmu aqsam Al-Quran, yaitu ilmu menerangkan arti dan maksud sumpah Allah dan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ke-16 yaitu ilmu amsal Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan perumpamaan Al-Quran, yaitu menerangkan ayat-ayat perumpamaan yang dikemukakan Al-Quran. Ke-17 terakhir yaitu ilmu jadal Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan berbagai perdebatan yang telah dihadapkan Al-Quran kepada segenap kaum musyrikin dan kelompok lainnya. Sementara menurut Quraisy Shihab, materi-materi cakupan ulumul Quran terdapat 4 komponen. Pertama, pengenalan terhadap Al-Quran, mencakup sejarah Al-Quran, rasam Quran, ijaz Al-Quran, munasabah Al-Quran, khusus Al-Quran, jadal Al-Quran, aqsamul Quran, amsalul Quran, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabihat, terakhir al-qiraat dan sebagainya. Kedua, kaidah-kaidah tafsir. Komponen kedua mengenai kaidah-kaidah tafsir mencakup ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al-Quran, sistematika yang hendaknya ditempuh dalam menguraikan penafsiran, dan patokan-patokan khusus yang membantu pemahaman ayat Al-Quran, baik dari ilmu-ilmu bantu seperti bahasa dan usul fikih maupun ditarik langsung dari penggunaan Al-Quran. Sebagai contoh dapat dikemukakan kaidah-kaidah berikut. 1. Kaidah ismun dan fi'il, kaidah ta'rif dan tankir, kaidah istifham dan macam-macamnya, kaidah pengulangan, kaidah perintah sesudah larangan, kaidah penyebutan nama dan dalam kisah, kaidah penggunaan kata dan uslub Al-Quran lainnya. Komponen ketiga, metode-metode tafsir, mencakup metode-metode tafsir yang dikemukakan oleh ulama mutakaddim dengan ketiga coraknya, ar-ra'yu, al-matsur, dan al-isyari, disertai penjelasan tentang syarat-syarat diterimanya suatu penafsiran serta metode pengembangannya, dan juga mencakup juga metode mutaakhir
dengan keempat macamnya, tahlili, ijmali, muqarran, dan maudu'i. Komponen keempat terakhir, kitab tafsir dan mufassir, mencakup pembahasan tentang kitab-kitab tafsir baik yang lama maupun yang baru, yang berbahasa Arab, Inggris, atau Indonesia, dengan mempelajari biografi, latar belakang, dan kecenderungan pengarangnya, metode dan prinsip-prinsip yang digunakan, serta keistimewaan-keistimewaan ataupun kelemahan lainnya.